Fungsi count A. Fungsi count A digunakan untuk menghitung banyaknya data yang bertipe karakter dari kumpulan data atau range. Mari kita contohkan. Di sini sudah ada datanya terdiri dari 10 baris. Kita ketikkan rumusnya. Count A, masukkan range-nya, tutup kurung, enter. Jumlahnya di sini 10 karena ada 10 data di sini. Misal dihapus salah satu data, baris data, akan kita lihat seperti ini. Berubah menjadi 9. Kita contohkan dengan hal yang lain. Saya kopikan di sini. Saya pindahkan ke sini. Ada 2 datanya. Sekarang saya ubah. Count A. Kita pilih range pertama. Kemudian kita pilih range kedua. Tutup kurung, enter. Jumlahnya 20. Kita hapus salah satu nilai data, hasilnya 19. Hapus lagi, hasilnya 18. Demikian fungsi count A. Fungsi count if. Fungsi count if digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu dari kumpulan data atau range. Mari kita cobakan. Ini ada datanya. Jika ingin menghitung berapa siswa laki-laki yang berjenis kelamin dengan nilai laki-laki, kita bisa menggunakan fungsi count if. Count if. Masukkan range-nya, kemudian koma, masukkan kriterianya. Karena kriterianya adalah karakter, string, kita gunakan petik 2, laki-laki. Kriteria ini harus serupa dengan pencarian, di mana pada contoh ini L-nya besar, laki di sini, dan sisa yang lain hurufnya kecil. Kita tutup kurung, tekan enter, hasilnya adalah 6. Siswa laki-laki pada range ini berjumlah 6 data. Demikian contoh fungsi count if. Fungsi product. Fungsi product digunakan untuk melakukan perkalian kumpulan data pada suatu range. Contohnya di sini. Cara dasarnya adalah menggunakan perkalian seperti ini. A1 kali A2 kali A3 dan seterusnya. Enter. Cara ini cukup merepotkan, maka gunakan fungsi product. Produk, range-nya, pilih, tutup kurung, tekan enter. Hasilnya akan sama. Bila range-nya lebih dari 1, misalnya saya kopikan, pindahkan ke sini, kita coba produk. Pilih rank pertama, koma, rank kedua, kurung, hasilnya didapatkan seperti ini, hasil perkalian. Demikian fungsi produk. Fungsi len. Fungsi len gunanya untuk menghitung jumlah karakter dalam satu sel. Spasi juga termasuk dalam hitungan karakter. Contohnya di sini,
len, buka kurung, ringnya, enter. Jumlah karakternya 9. Len, pilih ringnya, tutup kurung, jumlahnya 5. Sekiranya ini ditambahkan, kita edit, jumlahnya 11. Termasuk di dalam situ adalah spasi dihitung sebagai karakter, maka berjumlah 11. Demikian fungsi len. Fungsi trim. Fungsi trim gunanya untuk menghapus semua spasi di awal dan di akhir teks, kecuali spasi tunggal di antara kata. Nilai ini berjumlah 12 karakter, karena ada spasi di awal dan di akhir pada nilai data tersebut. Gunakan fungsi trim untuk menghapus spasi di depan dan di akhirnya secara otomatis, sehingga menghasilkan hanya nilai yang di tengahnya. Lihat, panjangnya sekarang 10 karena pada nilai data di sini telah ditrim spasi yang ada di depan dan di belakangnya. Demikian fungsi trim. Fungsi concatenate. Fungsi concatenate digunakan untuk menggabungkan karakter dalam beberapa sel menjadi satu sel. Contohnya di sini kita gabungkan 3 nilai data ini. Concatenate, teks pertama, pilih selnya, teks kedua, kemudian teks ketiga, ring ketiga di C. Oh, nggak dapat C 2. Hasilnya seperti ini. Pada contoh yang lain, misalnya seperti ini, concatenate, pilih yang pertama, pilih yang kedua. Hasilnya seperti ini. Akan tetapi, seharusnya ada spasi antara nilai pertama dan nilai kedua. Bisa kita ubah, kita sisipkan spasi dengan cara seperti ini. Pada nilai kedua, kita masukkan spasi, karena spasi adalah karakter, gunakan petik 2, berikan nilai spasi, petik 2, penutup, koma. Jadi ada 3 nilai. Nilai di F2, nilai spasi, dan nilai di G2. Seperti ini jadinya. Demikian fungsi concatenate. Terima kasih.